saya, ya begitulah jawabannya gitu. Pertanyaan Mbak gitu kan, kenapa nggak ngomong kita, kenapa nggak ngomong kalian? Itu jawabannya dari pertanyaan Mbak gitu. Nah nanti kalau misalkan Mbak tanya lagi nih, nanti saya belajar lagi gitu. Tetapi ini jadi PR buat saya. Tapi nanti kita jadi debater Mbak. Gue jujur sih, saya nggak mau jadi apologet, nggak mau jadi debater. Takut kualat saya. Gue tuh minta ini doang sih, Cak. Kalau gue pribadi tuh minta lu tuh pelajarin biblos lu, perjanjian lama, perjanjian baru itu yang tertulis aja. Jangan pakai tafsir gitu, Bre. Iya, enggak lah, tetap lah kita kan ngambil ininya juga dong, ngambil. Ini kan ada ayatnya di sini tuh, nih yang gue kasih tahu ya. Apa? Ntar ya cuy ya, sabar. Di sini kan tadi yang 1 Korintus 8 ayat 6 tuh kan ada di sini cuy. Ntar nih, sorry. Ada apa sih? Ada tapi di sini nggak kelihatan, nggak bisa kelihatan. Pokoknya bisa lihat lah gitu, bisa inilah. Nah, udah gitu kan, di sini kan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Nah, kenapa nggak ngomong kita gitu loh? Kenapa nggak ngomong kalian gitu loh? Nah, karena di sini udah tertulis. Namun kalau begini saya bisa nerangin nih. Tetapi kalau misalkan saya nggak ada ini, saya nggak bisa nerangin gitu. Ngapain diterangin? Paulus itu orang pinter. Lah, Paulus kan orang pintar. Nah, saya bukan orang pintar, ngadi-ngadi lu cuy. Enggak, lah lu nggak pinter ngapain nerangin? Udah aja baca yang tertulis. Ya nggak bisa lah, yang karena udah tertulis ini gue bisa nerangin dengan logika gue. Bener nggak? Ya udah gini ya, lu terangin, nanti Gurunda koreksi. Silahkan. Ya udah dibacain aja dulu. Coba menurut lu gimana? Namun bagi kita, ya oke. Bang Juma, sapa aku dulu. Ketawa lu. Hai kamu, apa kabar? Baik Bang. Udah mute. Alhamdulillah. Yuk lanjut belajar. Iya, udah makan Bang? Udah. Makan pakai apa? Pakai tangan kanan lah. Pertanyaan berat kayak gini mah. Oh iya berat ya. Mbak De datang nanti ngasih singa lagi, ntar bahaya lagi. Duor katanya. Waduh maco. Kalau kita kan cuma ngasih ini kan. Kalau kita kan cuma kasih 1 mawar. Nih Bang Juma aku kasih 1 mawar gitu. Nah kalau Mbak De kan duor katanya. Waduh bahaya tuh nanti. Oke, gini kita lanjut lagi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Nah di sini kan pertanyaan si Natali tadi kan kenapa bukan kalian, kenapa nggak saya gitu loh. Nah berarti kan Allah itu kan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Berarti kan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa gitu. Allah itu ya Bapa gitu loh. Yang seperti tadi yang saya bilang, masa saya mau omongin lagi gitu kan? Ya coba gini Mbak Ica, pertanyaanku kan tadi sebenarnya awalnya kan bukan di situ gitu. Pertanyaanku di awal kan di Markus 12 ayat 29. Coba aja Mbak Ica buka dulu ayatnya, dibaca dulu di situ. Markus apa? Markus 12 ayat 29. Oke. Nah, di situ kan udah dibuka belum? Belum saya. Bentar ya. Markus 12 ayat 29. Ayat 29. Tinggal baca aja, enak kok Mbak. Sabar ya saya. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Benar nggak itu? Benar. Jadi di situ Yesus nyampein apa, coba dibaca Mbak. Hukum yang terutama, jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Yesus menjawab, hukum yang paling utama adalah dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu satu. Iya, itu nah, ini jawaban, ini pertanyaannya ya. Kak, ya, di situ Yesus nyampein apa dong berarti? Nah, menyampaikan informasi apa? Oke, menyampaikan hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan itu satu, Esa itu kan satu. Benar nggak sih? Tuhan itu Esa itu kan satu gitu. Yesus menjawab, hukum yang paling utama adalah dengarlah.
Hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Nah, Tuhan itu satu. Nah, maksudnya Ya, di Tuhan sini Allah kita, gitu. maksudnya gini loh, Mbak. Tuhan maksud dari ini nih di sini yang aku ini ya logika aku ya. Sorry ya. Nah, ini logika aku. Hukum yang terutama ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Nah, misalkan gini, Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan itu satu. Nah, Yesus menjawab, hukum yang paling utama adalah dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Nah, Bapa itu kan tadi kan di 1 Korintus kan Bapa ya. Bapa itu Allah itu karena Bapa ya. Yang Markus dulu aja, Mbak. Markus 12 ayat 29. Iya, ini dulu, Mbak. enggak, ini maksudnya kita jelasin dulu gitu. Kenapa dari situ nanti bisa nangkep kalau misalnya Enggak, kalau kita dari bisa Markus, nawar. kalau dari Markus 12 ayat 29 di situ Yesus tuh ngasih tahu apa sih gitu di situ? Ngasih tahu bahwa Tuhan itu satu gitu loh. Jawab Betul. Yesus, Tuhan itu kan satu gitu. Siapa? Tuhan itu Siapa Esa. dulu? Siapa itu Tuhan yang dibilang satu, dibilang Tuhan itu Esa itu siapa? Allah. Oke, betul sekali itu. Memang jadi satu ya memang satu Tuhan aja. Tuhan yaitu Allah, itu benar banget, benar. Ya, terus Yang jadi pertanyaan? nah, berarti nggak ada yang lain gitu kan? Terus di situ Yesus bilang kan Tuhan Allah kita gitu, bukan bilang Tuhan Allah kalian gitu kan? Enggak kan? Yesus nggak bilang Tuhan Allah kalian kan? Tuhan itu Allah kita. Tuhan Iya. itu Allah kita. Kita berarti termasuk Yesus ya? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Yesus menjawab, hukum yang paling utama adalah dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu. Nah, maksudnya itu Tuhan Allah kita itu Tuhan itu satu. Nah, maksud Tuhan Kita itu Allah termasuk kita, ya. Yesus ya? Ribet amat sih, sabar dulu. Ini kan baru nangkep, gimana sih lu pada ngaco. Iya. Aku diem dulu. Enggak ada typingan. Oh Sabar. iya. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu satu. Yesus menjawab, hukum yang paling utama adalah dengarlah. Hukum yang paling utama. Hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Apa perlu call the friend? Kenapa? Enggak. Sabar, Bang. Ntar dulu saya mau iniin dulu ininya. Ya kan biar supaya masuk logika gitu. Kalau kita menurutkan firman kan kadang-kadang kan memenangkan ini. Nah sekarang kan saya harus ini pahamin dulu nih. Jangan sampai saya salah jawab gitu. Harus dong. Benar nggak Bang Juma? Betul. Beragama itu harus seirama dengan akal. Iya. Nggak boleh ninggalkan akal. Ya. Ntar bisa sedeng, ntar bahaya. Iya betul. Sabar. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Berarti Tuhan kita bertemu Yesus. Iya Mbak. Jadi itu kan Yesus di situ kan sebenarnya dulu tuh ada orang-orang Saduki yang sedang nanya sama Yesus gitu loh. Terus makanya Yesus tuh jawab mereka gitu. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, jadi ya. Dengarlah orang. Ya, saya nangkep. Misalkan begini. Ini kita pakai misalkan ya. Ini dari yang ini ya yang saya dapetin hukum yang terutama. Ini kan jawabnya Yesus nih kan. Ini Yesus menjawab nih kan. Nah, Yesus menjawab hukum terutama ialah. Yesus menjawab hukum yang terutama nih, hukum yang pertama nih. Nah, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Yesus menjawab hukum yang paling utama adalah dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu satu. Nah, oke, saya jawab. Ini kan jawabnya Yesus.
misalkan jawabnya saya ngomong nih, saya ngomong ke teman-teman saya yang saya bagi-bagikan roti nih. Ini umpama nih ya, ini misalkan. Nah, saya bagi-bagi ini kan saya bagi-bagi roti nih ke teman-teman saya nih. Nah, teman-teman saya nanya dong, siapa yang bagiin roti? Yaitu Bapak. Jangan gitu, Mbak. Enggak, ini kan kita ambil umpama. Misalkan Rotinya masuk punya logika. siapa gitu? Rotinya punya siapa? Kan duitnya dari siapa? Kan dari bapaknya, bukan dari saya. Iya. Bener dong? Nah, jadi ini roti siapa gitu kan gitu. Terus Mbak Ica kan bilang Iya. bagi-bagi roti. Nah, itu Nah, rotinya roti siapa gitu. Ini kan misalkan nih ya, Yesus hukum yang paling utama adalah dengarlah hai orang-orang Israel. Tuhan ini menyampaikan, Tuhan Yesus ini menyampaikan bahwa Allah itu Bapa cuma satu. Bapak saya itu cuma satu, Pak Neng gitu. Pak Neng ini Bapak saya itu cuma Pak Neng doang. Nah, saya ini anaknya. Gitu. Tuhan Allah kita. Dia nggak Iya, bilang Tuhan Bapak Allah kita. Nah, sekarang gini, Bukan Tuhan Bapak Yesus saya. nggak menjawab. Iya, itu Aku nggak bukan berani Bapak. ganti-ganti ayatnya orang, Mbak. Enggak, ini kita ambil umpama supaya masuk logika gitu cantik. Nah, kalau kita masuk logika kita nangkep. Nah, kalau kita nggak masuk logika menuruti firman Tuhan, ya ujung-ujungnya ya berdebat yang nggak ya saya nggak berani gitu karena berdebat agama itu susah gitu karena itu menyangkut orang yang kita sucikan gitu. Gua Sebenarnya nggak mau gini kualat, sih, coy. Mbak. Iya, sebenarnya kita tuh Nah. nggak perlu muter-muter logika juga. Ini udah penekanan loh, Mbak. Udah jelas di situ Yesus Iya. bilang Tuhan Allah Iya. kita. Iya cantik. Ini kita ambil umpamanya Berarti cantik. berarti Tuhan itu siapa di situ? Allah, Tuhan itu Allah Allah kita. kita. Nah, Nah, Allah kita. itu Sedangkan yang Bapa. ngomong itu siapa? Yesus itu kan anak. Misal saya Enggak. saya Aduh, gini. Ya, gini Mbak. Kan Yesus bilang Tuhan Allah Iya. kita gitu. Mm-mm. Yesus nggak bilang Tuhan Allah kalian gitu, tapi Tuhan Allah kita. Ya enggak Berarti di lah, situ- Allah kita lah. Itu kan Bapak. Berarti Yesus misalkan- punya Allah. Lah, Yesus punya di sini Allah kan nggak? udah kan di sini udah dijawab. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Di Bapa Markus yang 12, daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Oke, Kristus. kalau Korintus itu kan pernyataan dari Paulus. Nah, saya tanya yang di Markus yang Yesus sendiri ngomong gitu loh. Kalau Iya, di Yesus sini. sendiri ngomong. Karena Kan di Yesus sama sini Paulus beda orang. cantik, Nah, kalau ngerti nggak Yesus- sih maksudnya? Ngerti Mbak Maksudnya cantik? gini loh, Chan. Maksudnya gini, Yesus itu diumpamakan saya. Ini maaf ya Tuhan ya, bukannya ini cuma perumpamaan aja. Takut ini bukan masuk menjelas. Yesus itu saya itu menjelaskan bahwa kita semua ini kita dong. Nah, saya gitu anaknya memberitahukan dong Yesus bahwa Tuhan itu Allah itu ya Bapa cuma satu gitu. Karena di Korintus sudah terjawab gitu Iya. loh. Terus ini kalau Tuhan Allah kita di Markus ya, Markus 12 ayat 29, di situ kita itu yang ngomong Yesus gitu ya. Tuhan Allah kita, katanya Yesus ya, Tuhan Allah kita gitu. Berarti Iya. Yesus sendiri punya Allah ya. Lah, Yesus di sendiri sini- punya Tuhan. ya kan dia anak. Loh, aku nggak nanya dia anak karena kalau di Bible sendiri banyak loh ayat siapapun gitu ya yang baik itu adalah anak-anak Allah gitu, sama gitu banyak. Aduh, Jadi tentang firman Tuhan pusing gue. nggak, Tapi makanya di sini, nggak usah ini kan muter menurut dulu, ini kita kan kesini menurut dulu. logika saya nih, menurut logika saya tentang di ini aja, Markus Mbak. ini. Tentang di Markus ini ya begitu. Jawab Gini loh, Yesus. gini Mbak, Ya, gini saya. Mbak. Oke, saya. Baik. Gini ya, gini Mbak Ica. Misalnya kayak kita ke logika ya, mobil nih, Mm-mm. aku punya mobil Nissan gitu ya. Iya. Terus di saat aku bilang ini mobilku atau ini mobil kita gitu ya, ini mobil kita gitu ya. Di saat Ya. aku bilang ini mobil kita gitu kan, berarti itu kita itu berarti termasuk aku kan, termasuk punya aku Iya juga dong, kan. benar. Nah, kalau aku ngomong ini mobil kalian, berarti Oke. bukan Mobil punya aku orang. kan. Oke. Nah, Nah, yang jadi pertanyaan saya boleh tanya nggak, Mbak? tunggu dulu, belum Oke, selesai. baik. Berarti di Siap, sini siap, siap. kalau Yesus Sorry, Mbak. bilang, Ah, kalau di sini Yesus bilang Tuhan Allah kita gitu kan. Ya. Berarti Yesus
Tuhannya Yesus juga kan Allah itu? Allah itu Iya, Tuhannya Yesus kan? Allah itu Tuhannya Yesus ya. Misalkan gini, Iya nggak? ini takut saya lupa Mbak, maaf, takut saya lupa nih, maaf Ini ya. bentar. Allah itu Tuhannya Yesus juga nggak? Di saat Yesus bilang Tuhan Allah kita, berarti Allah itu Tuhannya Yesus juga nggak? Itu kan Bapak, gitu sih, saya Oh ngerti. iya, nggak bapak-bapaan, ini ayatnya Tuhan, bukan Bapak. Iya, maksudnya gini loh. Tadi Mbak kasih contoh nih kan. Nih saya nih beli mobil Nissan nih. Nah, tetapi saya bilang ini mobil saya gitu, mobil kita. Berarti kan mobil, berarti kan mobil Mbak juga kan, bukan mobil orang itu kan. Nah, Mbak dapat gajinya dari siapa? Itu uangnya. Bukan, kalau mobil kita itu berarti termasuk orang-orang yang mendengarkan aku bilang kita, dan termasuk aku yang ngomong gitu loh. Nah, dan kembali ke Markus juga, Yesus bilang gitu loh, Tuhan Allah kita. Di sini Mbak Ica, kalau dibilang, kalau Yesus ngomong Tuhan Allah kita, berarti Mbak Ica percaya nggak Yesus itu punya Tuhan juga, Allah? Lah Allah kan itu Tuhan Yesus itu diutus, makanya dia dilahirkan itu sih Mbak. Iya kan, sebenarnya utusan Tuhan itu, utusan Allah kan banyak. Dari dulu juga banyak yang diutus kan. Ada Abraham, terus ada Daud, ada Musa. Itu utusan semua loh Mbak. Iya, tetapi Tuhan Yesus itu itu yang diutus itu anaknya. Kalau yang tadi yang Mbak, kok bisa jadi Yesus itu Tuhan? Di situ kan Yesusnya bilang Tuhan Allah kita gitu. Tuhan itu Allah Tuhan kita. Bukan aku Tuhan. Iya, misalkan gimana, nih, Mbak? Misalkan gini, tadi kan Mbak bilang nih ya, ini pertanyaan saya nih. Mbak tadi bilang saya mau beli saya beli mobil Nissan. Nah, saya beli mobil Nissan, tetapi saya bilang ini mobil kita, berarti itu kan punya Mbak juga, benar nggak? Nah, kalau misalkan itu punya kalian, itu berarti bukan punya Mbak ya. Nah, yang saya pertanyakan, uang Mbak beli mobil itu dari siapa? Kan ada ininya dong. Ya, di saat aku beli mau dari duitku pribadi, tapi kalau aku membagi-bagikan itu untuk milik bersama, kan nggak masalah berarti kalau di saat aku bilang mobil kita. Nangkep nggak sih Mbak ngomongan saya? Aduh, pusing gue. Ke Mbaknya itu, makanya aku tanya. Kita kembali aja ke Markus 12 ayat 29. Di situ Yesus ngomong, Mbak Ica nangkep nggak? Yesus bilang Tuhan Allah kita gitu loh. Yesus punya Tuhan gitu. Allah itu Tuhannya Yesus apa gimana? Tuhan itu punya sekarang. Tuhan Yesus itu cantikku, cintaku. Nah, Tuhan Yesus itu kan utusan dari Bapa Allah, Tuhan kita. Itu utusan. Misalkan gini, gimana ya kita pakai umpama lagi ya? Ya, jadi gini sih Mbak, sebenarnya kalau hal kayak gini sih sebenarnya ya nggak, mohon maaf ya Mbak, mungkin nggak perlu diperdebatkan gitu. Jadi mohon maaf nih, cuman mengertiin doang sih. Kalau Mbak Ica nggak bisa, kalau Mbak Ica mau nerima yang tertulis itu ya, itu ya pilihan Mbak Ica. Kalau Mbak Ica nggak mau nerima yang tertulis juga, itu ya kembali lagi. Kembali ke Mbak Ica gitu. Iya, Nanti Mbak Ica milih mau ikut yang tertulis apa nggak tertulis gitu. Sedangkan tertulis lah, di sini kan ditulis. Itu ngapain lagi jari-jarinya mau liatin apa? Iya, daripada lari-lari kemana-mana kan, kalau Mbak Ica bilang terima yang tertulis, berarti Tuhan Allah kita itu siapa? Yesus atau Allah juga yang Yesus Tuhan kan gitu? Ya oke. Yang mana yang dituhankan gitu ya? Nah, gini loh. Tuhan Allah kita atau Tuhan atau Yesus? Sedangkan Yesus bilang Tuhan Allah kita. Baik, kita ngasih yang mana nih yang kita tuhankan nih? Sekarang kita mikir gini. Nah, Mbak terlahir di dunia ini siapa yang lahirin? Ini umpama yang Mbak tanya. Yang lahirin, sorry. Ya, Mama tuh lah yang lahirin. Oke, yang lahirin Mama kan? Nah, udah gitu mamanya Mbak siapa yang ngirim? Ngirim maksudnya gimana sih? Ke dunia. Paket gitu sama dikirim. Dia lahir dari nenekku lah. Dari nenek. Biar aduh. Dari nenek kan? Nah, berarti Mbak memuliakan mama Mbak nggak? Iyalah, memuliakan lah. Memuliakan nenek Mbak nggak?
Iya. Nah, di situ. Nah, Tuhan Yesus juga seperti itu gitu loh. Jadi maksudnya itu gini loh. Itu gimana? Nah, Kalau memuliakan Allah berarti dia Tuhan juga gitu. Berarti kalau Mbak Ica memuliakan Yesus, Mbak Ica Yesus juga. lah ini umpama, jangan kita bilang Tuhan kita gitu. Ini umpama, karena saya bilang umpama. Misalkan, kalau misalkan saya bilang saya Tuhan, itu mah kualat banget saya tolak dalaman Tuhan Yesus gitu. Ini kan umpama. Nah, saya tanya nih, ini kan perumpamaan nih. Nah, Mbak ini yang melahirkan siapa? Mamanya. Berarti Mbak memuliakan mama nggak? Memuliakan. Nah, mama ini lahir dari siapa? Dari nenek. Mbak memuliakan nenek nggak? Memuliakan. Nah, juga sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan lahir dari Bapa gitu. Nah, berarti dimuliakan kan? Nah, kenapa kita memuliakan Tuhan Yesus itu? Karena ya seperti ini umpama, jangan di ini ya, ini umpama gitu. Nah, Umpama. jadi bukan dalil ya Mbak ya. Walaupun Ya, dalilnya Yesus bilang Tuhan Allah kita ya Mbak ya. Iya, sekarang Ya, kita nggak pakai apa-apa logika sih. sayang. Iya, apa-apa Kita harus kalau pakai cuma mau logika. pakai logika. Ini Mbak, nampak kalau dilanjut ayatnya Markus 12 ayat 30 bisa dilanjut kok Mbak ayatnya di situ. Di situ ditekankan lagi loh di situ. on cam dong Maju Mak. Orangnya situ berdua ya. on. Di situ ayat yang 30-nya masih Mungkin Yesus Mbak tekankan. Natali dikasih aja dulu Bang Juma ya, soalnya apa namanya itu. Nanggung, aku selesaiin biar nggak Ya, dipotong-potong ayatnya ayat 30-nya. Oke. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan Iya. segenap jiwamu dan Betul. dengan segenap akal budimu Budimu, dan yes. dengan segenap kekuatanmu. Nah, jadi kalau Yesus ngomong apa, itu Yesus juga bilang, dipikirkan, kasihilah dengan apa, segenap akal budi gitu. Jadi nggak cukup imani gitu, tapi akal budinya dipakai, kan dilihat ayatnya gitu. Kalau alhamdulillah ya, kalau tidak menolak yang tertulis gitu, alhamdulillah. Tapi kalau mau pakai logika atau apa, walaupun tidak sepenuh akal budi, ya itu terserah juga gitu. Iya. Iya, makanya kan kita ini kan Oke, silakan Bang Zuma. Bang Kayaknya tadi Zuma. Mbak Ica udah kangen sama Bang Zuma kayaknya. Iya. Iya. Soalnya di sini 1,6 ini Oke. itu Ijum Lovers. Silakan Ya, Ustaz. saya pingin bertanya dulu nih sama adik saya Ica nih. Saya pingin tahu gitu ya. Apa ini? Ini kita berlogika ya. Di sini tidak ada kemudian niatan untuk menyudutkan. Menurut Ica, Yesus ini bertuhan atau dia itu ateis? Itu jauh banget Bang, nggak tahu ah. Kalau yang gitu-gitu mah terlalu dalam. Abang Juma kalau misalnya nanya-nanya begitu mah bukan Gimana? saya. Iya, maksudnya gini loh Bang Juma. Kalau misalkan Bang Juma nanya terlalu dalam begitu, Iya. itu aku nggak bisa jawabnya karena kan aku belum bisa Padahal mendalami. Nah, tadi kan aku bisa jawab itu karena ada ayatnya gitu loh. Gini loh, Ngerti nggak Dek. Iya. Secara logika aja dulu. Iya, saya paham. Secara logika, Iya, coba kita Bang. dudukkan kejujuran kita gitu ya. Jadi hati yang lembut, kemudian dibantu dengan wajah yang begitu cantik, menawan dan anggun. Lalu kemudian ketika dipertanyakan tentang sosok manusia, marilah kita coba jujur terhadap itu. Nah, Iya. Yesus ini menurut Ica ini dia bertuhan atau dia ateis? Itu dulu. Karena Yesus ini harus menjadi jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang ingin sampai kepada Bapa, maka dia harus mengikuti jalan hidup yang ditunjukkan oleh Yesus. Kalau Yesus itu bertuhan, yuk mari rame-rame kita bertuhan. Tapi kalau Yesus itu ateis, yuk mari sama-sama kita ateis. Gimana menurut adinda saya? Yesus bertuhan atau dia ateis? Adinda sayang apa Adinda saya itu? Adinda sayang ya? Iya, silakan. Gimana? Nah, gini. Nah, gini nih. Kalau Iya. kalau ditanya jawab, nah kalau dijawab apa mau jawab pertanyaan Bang Juma, kalau misalkan kita pakai sumpah kan itu dosa, bener nggak sih? Iya, betul. Tapi nggak bisa, beneran nggak tahu, belum sampai situ ajarannya. Kalau saya kasih dalil, boleh nggak? Boleh, silakan lah.
Oke. Di dalam Yohanes 4 nomor 22, Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kira-kira menurut adik saya ini pernyataan Yesus ini jujur atau bersandiwara ketika dia mengatakan kami menyembah. Artinya ternyata terciduk Yesus itu adalah oknum yang kemudian memiliki sembahan. Berarti dia bukan ateis. Benar nggak? Bang, kalau misalkannya abang tanya begitu, ada ayatnya nggak sih? Coba saya iniin dulu, saya dalemin dulu, saya baca dulu, saya dalemin dulu. Di mana sih ayatnya? Yohanes 4 nomor 22. Ntar ya bang ya. Yohanes 4 ayat 22. Saya baca ya bang ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saya boleh ini ya bang ya, ini dulu ya, bacanya dulu ya, artinya ya. Boleh. Iya, soalnya jujur sih baca saya nggak pernah tahu. Ntar ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah nih. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Berarti saya menyembah yang tidak saya kenal nih. Nah, kami menyembah apa yang kami kenal. Ini siapa yang ngomong sih bang? Yohanesnya? Yesus. Kok nggak ada ngomong? Kata Yesus. Nggak ada. Lihat di nomor satu data nomor mundur deh 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah 21. kepadaku hai perempuan. Ya. Coba ya. Iya. Mana dia? 4 Yohanes 4 ayat 21. Oke, tar dulu ya. Kecil amat nih tulisan. Oke, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. 4:21 bener nggak sih bang? Iya, betul. Oh, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Percayalah kepadaku. Yesus berkata kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, akan tiba saatnya ketika bukan di gunung ini ataupun di Yerusalem orang menyembah Bapa. Oke. Maka kata Yesus kepada, hai perempuan, percayalah kepadaku bahwa masanya akan datang. Oke. Di sini kata Yesus, ini yang secara ini ya. Cowok syakel. Kata Yesus percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, Tuhan di sini yang ini perkataan ini ya, saya bait ini ya Bang ya. Gitu ya. Nah, maksudnya maksud dari perkataan Yesus ini, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, yang di sini kan pada zaman dahulu ya kan, pada zaman Yesus Kristus itu pada saat Tuhan Yesus itu berkata bahwa percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba. Maksudnya di sini tuh memberitahukan tuh bahwa nanti di era selanjutnya, di zaman selanjutnya bukan di gunung lagi gitu loh, tetapi di gereja-gereja gitu loh. Karena kan pada saat itu belum ada tempat ibadah.
Nah, makanya dan bukan juga di Yerusalem. Nah, di sini bukan juga di Yerusalem. Itu kan pertama kali Tuhan Yesus kan berkata nih, berkata itu karena misalkan gini loh, di satu kota, misal di satu kota tinggalnya dan menyampaikan bahwa saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, pada saat itu mereka berdoa kan di gunung dan di Yerusalem tempatnya. Nah, tetapi nanti percayalah gitu. Nanti dengan percayanya itu suatu saat nanti di era kemudian kan itu kan tahun demi tahun sampai tahun ini kan akan berganti gitu. Nah, di situ akan timbul namanya gereja-gereja, tempat ibadah. Jadi kita ibadah itu bukan di gunung lagi, menyembah Bapa itu bukan di gunung lagi, tetapi di gereja gitu. Bukan di Yerusalem lagi, tetapi di seluruh penjuru dunia gitu. Ini karena kan pada saat itu kan sedikit ininya cuma satu tempat gitu penginjilannya gitu. Nah belum ke semua tempat gitu loh. Nah sekarang makanya dibilang memberitahukan percayalah kepadaku katanya. Nah percaya gitu bahwa terbukti kan bahwa kita itu beribadah tuh di gereja-gereja gitu, bukan di gunung lagi. Biasa kan ibadahnya di gunung. Nah sekarang ibadahnya bukan di gunung lagi, tetapi di tempat gereja gitu, dan bukan di Israel dan bukan di Yerusalem lagi, tetapi di seluruh penjuru dunia gitu. Misalkan penjuru dunia itu misalkan di penjuru dunia itu misalkan nih di Medan, di Makassar. Jasan gue di bawah lagi. Di Medan, di Makassar, atau di hatimu. Di hatimu Bang Juma. Gitu. Nah, Oke. Jadi gini. Kalau misalnya Ica masih tetap dengan cara pandang dalam beragama dengan pola seperti ini, maka dirimu akan menjadi Kristen selama-lamanya, bahkan sampai mati. Tapi kalau adik saya ini mencoba untuk keluar daripada konsep asumsi imani aja seperti yang tadi, kemudian menuju kepada beragama dengan akal budi, insya Allah kamu akan menemukan kebenaran itu. Amin Bang. Iya, jadi saya melihat begitu kamu itu terlalu polos di dalam beragama gitu ya. Kamu terlalu dalam konsep ini terlalu kekanak-kanakan di dalam menyikapi sebuah pernyataan dalam kitab suci gitu. Data dari Yohanes 4 ini pernyataan Yesus, ada masa di mana orang itu menyembah Tuhan bukan lagi di Yerusalem, tapi kemudian adik saya ini mengarahkan kepada gereja. Padahal bait suci atau Betel, tempat penyembahan Eloh, Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah bait suci di mana orang sebelum masuk ke dalamnya kudu wajib basuh tangan, kaki, wajah, dan juga wajib hukumnya untuk bersunat. Jadi yang dimaksud di sini bukan gereja. Itu yang pertama. Kedua, data selanjutnya pernyataan Yesus itu tidak sampai di situ. Yesus mengatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini berbicara kepada seorang perempuan. Kamu perempuan ya menyembah apa yang kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kami di sini mendudukkan Yesus itu sebagai manusia yang juga punya sembahan. Makanya pertanyaan saya tadi, kalau Yesus itu ateis, yuk mari kita ikut. Karena Yesus mengatakan begini dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jadi kalau Yesus itu ateis, yuk mari kita ikuti ateis. Tapi kalau Yesus itu bertuhan, yuk mari kita bertuhan sama seperti Yesus. Karena di dalam Yohanes 14 nomor 12 Yesus mengatakan, jikalau engkau percaya kepadaku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, kalau Yesus dalam pekerjaannya ternyata mempertuhankan esensi otoritas tertinggi, maka yuk mari kita ikuti dia. Tapi kalau pekerjaan Yesus dalam kehidupannya adalah ateis, yuk mari kita sama-sama ateis. Nah, sekarang
Mari kita jujur terhadap diri kita sendiri. Ketika Yesus mengatakan kami menyembah, seperti yang dibahas oleh Dinda Natalia tadi, kita dengan kata kami, Yesus di situ sebagai pelaku. Dia sebagai pelaku. Contoh misalnya nih, Yesus adalah seorang guru, tiba-tiba masuk ke dalam kelas. Anak-anakku sekalian, besok kami akan berangkat ke Jakarta. Kata kami di sini itu mengidentikan adanya satu kelompok bentuk jamak, berarti Yesus dan kawan-kawannya. Di situ dia tidak sendiri, mendudukkan Jakarta sebagai objek tujuan. Pelaku kemudian yang berangkat ke Jakarta adalah Yesus dan kawan-kawan. Begitu juga dengan data yang tadi, ya, adalah Bapa Tuhan kita, kan gitu. Ya, sembahlah Allah yang dikatakan tadi, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, di situ sangat jelas kita. Jadi ketika Yesus masuk ke dalam kelas, menyampaikan kepada muridnya, anak-anakku, besok kita akan berangkat ke Jakarta. Maka Yesus dan murid-murid itu akan berangkat bersama. Nah, inilah polanya. Inilah polanya kenapa kemudian umat Islam itu selalu berbangga diri karena mendudukkan Yesus itu sebagai Nabiullah, Rasulullah yang mengajak Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ini yang perlu dipahami. Ada tadi siang, malam saya mendengarkan, saya ngikutin seorang kokoh yang sedang membahas tentang surganya Islam dan surganya Kristen, terkait dengan di Islam itu ada bidadari, ada kawin, ada makan, ada minum. Lalu ditertawakan oleh si kokoh King Yin kalau nggak salah. Ya, saya sih berdoa mudah-mudahan suatu hari saya bisa bertemu dengan beliau, berdialog dengan beliau untuk menerangkan masalah yang sesungguhnya. Ini baru topik Gurunda. Lanjut. Iya. Karena gini loh, Dek, gini loh. Kita mengaku sayang terhadap keluarga, sayang kepada kedua orang tua, sayang kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak khususnya. Tapi apalah artinya kasih sayang itu kalau hanya sebatas duniawi? Di surga, di kehidupan kekal nanti, kita tidak bersama dengan mereka. Ini adalah suatu siksaan gitu loh. Misalnya Dinda Ica sayang sama Bang Suma. Tapi apalah arti kasih sayang itu kalau cuma sebatas duniawi? Begitu kita mati, di kehidupan berikutnya kita tidak saling mengenal. Sementara objek yang digunakan oleh manusia untuk saling mengenal itu adalah panca indera. Sedangkan ketika kebangkitan nanti, teman-teman Kristen diajarkan bukan lagi tubuh yang ada sekarang, tubuh kemuliaan. Padahal tubuh kemuliaan itu adalah tubuh kita sendiri. Dikatakan mulia kenapa? Karena dia suci dari dosa. Tubuh kita sendiri menjadi mulia karena kita suci dari dosa. Mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan menyembah kepada Tuhannya Yesus dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Maka ketika kita bangkit, kebangkitan kita adalah kebangkitan tubuh yang mulia, bukan tubuh yang lain, tubuh yang mulia. Tubuh yang mulia itu karena bersih, suci dari dosa. Makanya dikatakan tubuh mulia. Maka yang masuk ke dalam surga hanya tubuh yang mulia, tubuh yang suci dan bersih. Nah, tadi ada yang menggelikan, ya sedikit lagi ya teman-teman. Ada yang menggelikan ketika seorang kokoh, seorang tokoh agama, seorang pendeta mengatakan, kita di surga nanti tidak lagi punya kelamin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kami berlindung daripada doktrin dan dogma yang sesat seperti itu. Bagaimana mungkin kemudian makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia, yang dicipta oleh Tuhan dengan lengkap jenis kelaminnya, begitu nanti masuk ke dalam surga, kelaminnya hilang. Apakah itu bukan siksaan? Sekarang kita lihat Dinda Ica ini ya, cantik, sangat-sangat indah. Siapapun yang melihat pasti hilang ngantuknya, kan gitu, ya. Tapi apalah artinya? Abang Juma ngantuk nggak hilangnya? Hilang nggak ngantuknya? Hilang seketika. Apalah artinya wajah yang cantik, akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia, tapi kelamin nggak punya?
Ini siksaan. Ini siksaan. Ini bukan kebaikan, bukan kemenangan yang kita punya. Dengan alasan bahwasanya supaya kita tidak bersetubuh lagi. Seakan-akan bersetubuh itu adalah sesuatu yang hina. Seakan-akan bersetubuh itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Yang lucu kemudian, yang menghina dan menistakan persetubuhan adalah makhluk yang berasal dari persetubuhan. Persetubuhan itu hina, persetubuhan itu nista ketika persetubuhan itu tidak halal. Di surga itu sudah dihalalkan oleh Allah. Kenapa di sana bukan tempat lagi kewajiban beribadah? Lalu kemudian ada lagi ilustrasi yang dibangun oleh King Yun atau siapa namanya itu? Pendeta Dia katakan, ya, Kunyin. Dia katakan gini, bagaimana kalau kamu nanti masuk ke surga, kemudian kamu memiliki 2 suami. Suami mana yang akan kelak kamu dapatkan? Terus kalau misalnya Afifah sudah bercerai dengan Kores, misalnya, mohon maaf, Dinda Kores. Lalu kemudian sampai di sana, Bang Koresnya merajuk, dia jatuh cinta lagi gitu loh. Cilok kata dia. Ini dia tidak memahami konsep surga. Namanya tubuh kemuliaan, tidak ada lagi unsur kemaksiatan. Bagaimana mungkin kemudian Dinda Kores mau jatuh cinta kepada biniknya orang? Bagaimana mungkin kemudian Afifah mau jatuh cinta ke Kores, sementara Kores sudah dia tahu dia bukan suaminya lagi. Itu tidak ada di surga. Itu tubuh kemuliaan, tidak ada iri, tidak ada maksiat yang ada di sana. Lalu kemudian dia katakan gini, di surga itu tidak ada lagi cairan, nggak ada lagi apa itu dibilangnya tadi, sperma, katanya nggak ada, kayak gitulah intinya. Subhanallah, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha bijaksana. Di dalam budaya Islam dikatakan keringat daripada orang penghuni surga itu harumnya seperti bau minyak kasturi. Harumnya tidak ada harum yang lebih harum di dunia ini kita dapatkan. Lalu kemudian sperma yang keluar dari kelamin laki-laki di surga itu hanya berupa gas, hanya berupa uap, hanya berupa kayak semacam parfum yang harum. Tidak membuat orang itu hamil kemudian. Lalu dikatakan, di surga itu apapun yang kau minta akan diberikan. Jadi kalau kau minta istrinya orang, kau akan diberikan istrinya orang. Subhanallah. Ini adalah pemahaman yang sangat sesat, Dinda Ica. Surga itu tidak kayak begitu. Namanya tubuh kemuliaan, di surga tidak ada maksiat. Sementara yang dibawa oleh pendeta Koko tadi itu adalah kemaksiatan negatif terhadap Islam. Kenapa? Saya maklum, dia tidak paham dengan Islam. Tapi ketika kemudian dia mengatakan dia bangkit tanpa kelamin, disinilah kecacatan logika dia disebabkan karena doktrin dan dogma dan kebencian terhadap ajaran agama Islam. Tapi dia mengatakan di surga itu kita cuma bercanda, kita hanya tertawa-tawa di sana, bersenda gurau. Jadi Anda punya mulut, punya hidung, punya mata, punya kuping, punya perasaan, tapi kelamin gak ada. Berarti ada ingatan. Bagaimana siksanya manusia ketika dia sudah masuk ke dalam surga? Dia ingat ketika di dunia dia bersama dengan istrinya melakukan persetubuhan yang begitu nikmat, yang begitu indah, yang begitu nyaman, membuat tentram, di mana nge-seks itu bisa menghilangkan stres, menghilangkan depresi, mendatangkan ilustrasi, mendatangkan ide-ide cemerlang, membuat bahagia rumah tangga dan seterusnya. Justru itu dihilangkan. Apakah itu bukan siksaan? Siksaan itu bukan surga. Itu bukan surga. Makanya kesempurnaan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Nah, pertanyaannya kemudian, tapi di agama kami tidak segitu amat, Bang Suma. Betul, karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, apa yang dikatakan di sana? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti masih ada unsur yang ingin Yesus ajarkan dalam hal kebenaran, tetapi pada masa itu orang-orang belum sanggup menanggungnya. Siapa yang akan mengajarkan? Adalah Roh yang akan datang, seorang penolong lain. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang aspek hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Jadi jangan heran kalau di Islam ada ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus. Karena ajaran yang ada di Islam sekarang ini adalah ajaran yang tidak sanggup yang diamanahkan kepada Bani Israel pada masa itu.
Itu poin yang harus dipahami. Terus terakhir dari saya ya, sebelum teman-teman, mohon maaf kalau saya panjang. Karena saya tadi mendengarkan, saya ikuti beberapa menit, hampir sejam saya ikut. Dia kemudian melupakan identitas pengajaran Yesus terkait dengan janji-janji Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Di dalam Matius 19 nomor 29. Di situ dikatakan barang siapa yang meninggalkan bapak, ibu, anak, saudara-saudara perempuan dan laki-laki akan mendapatkannya 100 kali lipat nanti di surga. Dia lupa bahwa di situ Yesus menjanjikan juga istri. Tadi Dinda Viva sudah menjelaskan itu. Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Istri ini mau diapain? Tatap-tatapan. Yang namanya istri adalah tempat kita memadu kasih, tempat kita memadu cinta, tempat kita berbagi. Berarti di surga menurut janji Yesus kepada pengikutnya, di sana orang-orang yang menjadi pengikut Yesus akan memadu kasih 100 kali lipat daripada memadu kasihnya di dunia. Ini kebenaran. Ini kebenaran. Makanya saya mengawali pertanyaan, apakah Yesus itu bertuhan atau dia adalah ateis? Kalau Yesus bertuhan, yuk mari kita sama-sama bertuhan dan mencari Tuhan yang benar itu yang mana. Demikian sementara. Nah, kemana dia? Waduh, sepertinya ada sesuatu ini. Ada yang report, ada yang report. Jadi ada. Nggak, Ustadz Jumanya ada yang report. Jadi Ada report, ada notif report. Ada notif report ya Anda? Ada notifnya? Aduh. Ada. Ada yang nggak Debat suka. panas di report, diskusi romantis juga di report. Apa Dek? Saya yang Emang lain, repot akun yang lain. Yo Gurunda tenang, ada 731 akunnya. Aman Ikhwan. Akun banyak. Gua mau nambahin lah Sabar baca supaya ya. nggak sepi. Gurunda Juma bukan kabur. Jangan bilang aku menambang Juma kalah, jangan. Iya. Apa ya namanya? Jadi ada 3 yang bikin kuat nih Cah ya. Kita bongkar-bongkaran aja kenapa bikin Islam itu kuat mengenai kebenarannya, dan orang-orang yang mempertahankannya itu sangat-sangat garis keras lah. Karena janji Allah itu mengenai surga terbukti dengan janjinya yang dia tetapkan di dunia gitu. Banyak hukum-hukum yang ada di Islam itu membuat orang-orang berpikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan. Nah, inilah yang belum terbendung oleh Yesus gitu. Karena Yesus mengajarkan kasih, berarti itu hanya menitik beratkan kepada korban dari kriminal. Tapi kalau hukum Islam, korban yang dari kriminalisasi itu diperjuangkan haknya, yaitu mendapatkan ganti rugi, dan orang yang melakukan kriminalisasi itu pun mendapat kewajibannya, yaitu hukuman. Sehingga orang-orang berpikir 2 kali. Yesus itu bisa menerapkan kasih kalau semuanya Kristen. Nah, ini logika yang apa ya? Yang terlalu utopis gitu loh. Tapi untuk soal hukum kita nanti akan lanjut lagi karena Gurunda yang kita nantikan sudah kembali. Tafadhol Gurunda, dilanjut. Ya, saya kira udah cukup dari saya untuk sementara. Yang pasti Adinda Ica, saya menghargai dirimu itu sangat luar biasa ya dalam mencari kebenaran. Di Islam itu la ikraha fiddin. Tidak boleh masuk Islam karena paksaan. Tidak ada paksaan di Islam itu. Jadi siapapun berhak untuk mendapatkan hidayah. Hidayah itu adalah hak prerogatif semua ciptaan Tuhan. Tuhan itu cuma 1, tidak 2, tidak 3, tidak 4, tidak 5. Dan Tuhan itu bukan makhluk. Yang menciptakan Dinda Ica dan yang menciptakan saya itu adalah sama. Tuhan itu 1, Tuhan kita itu 1. Nah, sekarang saatnya kita mencari Tuhan yang benar itu seperti apa. Kita jangan ego terhadap sebuah agama. Sementara kita tahu agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena itulah kita harus mencari Tuhan itu yang mana. Ya itu sih menurut saya. Bang, Jadi ya. Bang, Ya silakan. boleh nanya nggak Bang? Oh, harus Ya. Harus nanya. Bang Juma, tunggu dulu ya, aku tanya. Ini nggak ada dimasukin YouTube kan ngaco ntar jadi
Lanjut. Selo, Cak, kami bukan seger-seger. Iya. Kami bukan seger-seger, Aman lu. Cak. Lu mau ngapain aman gitu. Aman. Iya. Enggak, Bebas. mau tanya sama Bang Juma. Nah, Bang Juma emang mau nikahin saya sampai pengen saya jadi mualaf. Ke situ dia. Ke situ loh. Ya, jadi gini. Wajar dong, kan Eh, betul. tanya dong, Iya, betul. ngaco. Iya, jadi gini, Adek Ica, menikah itu ada kalanya wajib hukumnya, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Kalau saya sekarang ini posisinya adalah, saya rasa udah wajib, karena dari segi umur, ya, dan selain-lainnya itu syaratnya sudah terpenuhi. Hanya saja terkait dengan jodohnya itu Allah, ya, meskipun jodoh itu harus diikhtiarkan, diusahakan. Kan gitu ya. Saya kemudian tidak memiliki daya untuk memastikan suatu perkara sementara Tuhan belum memberikan petunjuk itu. Jadi kalau dikatakan apakah punya niatan, laki-laki yang tidak normal, yang tidak punya niatan untuk menjadikan orang yang baik, wanita yang cantik, soleha, lembut hatinya, menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, menginginkan dirinya melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, itu laki-laki munafik yang tidak ingin. Jadi kamu tenang aja, utamakan dulu mencari identitas pencipta langit dan bumi yang benar itu yang mana. Iya. Kalau menginginkan Bang Suma jadi suaminya, insya Allah akan ada Bang Suma yang jauh lebih baik daripada saya kalau misalnya saya nggak jadi pendampingnya, kan gitu. Berarti gagal lah, Bang, untuk mencari yang ini. Di Islam itu Dinda, Iya, di Islam tahu. sama dengan terjemahan lama itu menggunakan kata insya Allah. Saya pun mengatakan itu insya Allah, kan gitu. Bener dong. Kan Bang Juma kan ini apa namanya? Pengen gimana gitu ya, supaya Ica-nya tuh mendapat hidayah. Nah, saya mau tanya juga, Bang Juma ini mau nikahin saya. Bener dong, boleh dong bertanya gitu. Sampai ingin sekali saya itu ini gitu. Nah, kalau misal Siapa yang mau tanggung jawab ini? Allahu Akbar, Masya Allah. Gini loh, nanti Bang, itu Mbak D datang ya kan, keluar kata dia. Nah, kita cuma kasih 1 mawar. Oh, langsung diem Bang Juma. Iya. Masya Allah. Iya. Ini gue sebagai diplomat antara Kristen dan Islam, di sini gue yang mewakili perjawaban. Gini, Cak, kami melihat lu tuh orang baik, alangkah sayang banget kalau misalnya akhlaknya udah baik. Lu nih akhlaknya termasuk baik. Alangkah sayangnya orang yang mempunyai akhlak baik, tapi lu salah server surganya gitu loh. Bukankah alangkah lebih baiknya kalau lu ada yang ngurus baik di dunia sampai ke akhirat nanti? Itu my sister. Iya, oke, saya tangkap. Aman Gurunda, lanjut. Saya tangkap nih omongan Bang Slamet. Nah, alangkah baiknya nih, misalkan ada Ica tuh ada yang imani nih. Nah, kan saya tanya, tadi kan Bang Juma kan bilang begitu. Emang Bang Juma mau nikahi saya gitu. Nah, wajar dong saya bertanya gitu. Nah, dari ininya si Koret juga sama ini kan. Apakah alangkah baiknya gitu, ada yang mengimani. Nah, saya tanya Bang Juma mau nggak imani saya? Kalau Allah mengizinkan, ya insya Allah mau. Oke. Kan gitu ya. Mami ya. Iya, karena pada prinsipnya Ya, ini loh sama Alif loh. tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini melebihi Allah. Kita yang punya cita-cita, Allah yang menentukan, kan gitu. Oke, nanti kalau misalkan nih hati kita sudah menjadi satu nih, Mbak D-nya dikemanain? Ya, jodoh itu kan ada di tangan Tuhan. Kalau beliau jodoh saya berarti dengan beliau. Tapi kalau dua-duanya berarti kan dua-duanya, kan gitu. Gak mau Bang, aku dipoligami. Aku maunya satu-satu di hati kamu. Oh iya, sinyalnya hijau banget nih, silau mata, buset.
Kita bahas itu nanti gelombang kedua. Kita bahas ini dulu gitu. Kepala saya mengecil soalnya ini. Mengecil gara-gara apa? Ya kan Ya. wajar dong kita bertanya. Bener Kaget dong, aja gitu, teman-teman. kaget. Iya iya Baru, iya. Ya. baru kali ini juga aku garuk-garuk tanpa gatal, bingung juga kenapa ya? Kan sekarang gini Bang Juma kan ya Pak pengen aku tuh dapat hidayah. Nah ingin sekali gitu. Nah saya harus bertanya dong gitu. Emang Bang Juma mau nikahi saya gitu. Nah kalau misalkan dapat hidayah gitu. Nah wajar dong saya bertanya gitu. Nah, seperti kata Bang Kores, kalau misalkan kamu tuh orang baik, kalau misalkan kamu tidak ada yang mengimani, nanti seperti apa gitu. Nah, saya tanya balik, Bang Juma mau nggak imani saya? Wajar lah saya nanya, bener dong? Sebentar sebelum Iya, nanti Gurunda iya, jawab, ini betul. gue tanya dulu nih. Ini gue akan ngasih skakser dulu. Emang lu kalau misalnya kita berandai-andai yang indah-indah, Gurunda mau nikahin lu mau mualafah? Lah, kan tadi Bang Juma bilang, kan sekarang kan Bang Juma bilang insya Allah kalau memang Allah menghendaki, ya udah serahkan sama Yang Maha Kuasa. Ngaco. Oh jadi lu gitu juga jawabnya. Berarti remis Gurunda tuh udah satu sama tuh. Ya, Udah remis. Udah remis. belajar aja dulu belajar. Karena gini loh, Dek. Menjadi mualaf itu tidak mudah. Pasti banyak hal, banyak tantangan yang kemudian yang dirimu hadapi. Ini aja kita akur, kamu menyediakan komal, kami hadir, ya kamu dipengaruhi dan kamu dibenci, dimusuhi, bahkan ya boleh jadi kamu jatuh kepada korban fitnah kan gitu. Apatah lagi kalau sampai ya cerita-cerita kayak gini itu dibesar-besarin gitu loh, Dek. Jadi kita belajar aja dulu. Enggak, kita kan harus itu harus ini loh, realita loh. Jangan nanti biar gosip itu kita tampis tus gitu loh. Jadi kita harus tampis segala gosip-gosip yang ada. Nah, makanya saya pertanyakan di sini. Nah, seperti Bang Slamet bilang kan, Bang Kores bilang tadi kan sorry, ini sendawa agak grogi nah ininya. Aduh, gemetaran gue. Nah, jadi kayak gitu. Nah, gitu maksudnya. Biar ada ketawanya Bang. Nah, maksudnya gitu, biar supaya biar ada yang mengimani kan, kita serahkan sama Yang Maha Kuasa gitu. Nah, kalau misalkan kan di sini kan kita seperti Bang Juma bilang, kalau misalkan Allah menghendaki, kenapa enggak? Ya benar nggak Bang? Nah sama, Ya. pertanyaan Kores juga sama gitu. Nah, tetapi Bang jujur nih Bang, Sama aku nggak mau juga ya. dipoligami gitu, nggak mau dipoligami. Aku maunya satu-satu di hati kamu gitu loh. Allahu Akbar. Larinya ke situ ya. Aduh, Larinya ke apakah Jawa ada Tengah. Afifah Jili? Kedua. Enggak, ini juga ada kepingan tuh Bang Alif suruh tanggung jawab. Ingat, saya tidak melakukan apapun ya, saya tidak melakukan apapun. Gimana ini Mbak Dinda Natalia, gimana ini? Pusing saya jadi, oleng saya ini. Aduh, oneng tuh, oneng. Pelaminan datang langsung. Nih, Udah di booking Langsung kursi pelaminan udah dikirim, di-booking. Gurunda. Nih, Bang Kores, langsung kirim Bang ya? Kores. Nih ya, Iya. saya bilang, saya kasih tahu Bang Kores. Walaupun wanita-wanita di luar sana yang menyukai, yang mencintai Bang Juma, memberikan harta berlimpah, tetapi hati Bang Juma hanya kepada saya tidak pernah ambil pusing. Cie, mantap. Iya. Benar dong? Walaupun Allahu kan Akbar. di sini kan Bang Juma ini kan ibaratnya itu kan seorang yang dipuja-puja gitu sama banyak wanita nih. Jadi walaupun banyak wanita-wanita di luar sana memberikan apapun ya, misalkan rumah ke apa segala macam tetek bengek gitu yang bisa membuat Bang Juma itu bertekuk lutut ke wanita itu, tetapi kalau misalkan hati Bang Juma hanya untuk saya, nggak ada masalah. Wes. Ya Bang Juma ya. Iya. Ini Iya. masih ini udah Belajar tadi dulu, bawa belajar serius dulu. nih, Ica nih. Kayaknya Ica tertarik Islamnya karena Gurunda Zuma nggak boleh gitu, Ca. Nggak boleh. Iya. Lu Sekarang harus gini, pertama itu Bang Kores. Allah dan Rasulnya dulu. Karena kalau Gurundanya hilang, iman lu hilang juga. Dan ini Iya. jatuhnya syirik muhabbah. Syirik Saya muhabbah itu tahu. apa? Menyekutukan Saya paham. Allah
lewat jalur cinta gitu, Enggak. Bre. Nih, saya paham, makanya sekarang ini kan lagi belajar, cuy. Nah, kan kita berserah sama Yang Maha Kuasa gitu. Berserahnya itu dalam arti gini loh. Dalam arti itu kan saya lagi belajar nih. Makanya ada dibikin di situ di room saya itu 2 diskusi kan. Nah, kenapa saya diem? Saya nggak mau berani berkutik karena kenapa saya nggak berani mengeluarkan statement atau apapun karena saya belum paham nih tentang hal itu gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan saya udah paham nih ya, nah hati Bang Juma itu sudah benar-benar ini ya udah gitu loh. Benar nggak Bang? Udah paham Islam atau udah paham hati gimana sih? Lah sekarang kan lagi belajar. Gimana sih lo? Ngadi-ngadi lo ngaco ah. Kan lagi belajar. Ica, gini juga posisinya Ica. Ini teknis ya, Ca ya? Ini teknis ya. Posisinya gini nih. Kalau misalnya lu pengen banget sama Gurunda, lu itu benar-benar beriman, kemudian mualaf, sertifikasinya udah ada. Nah, baru tuh ada chance Gurunda untuk Gak bisa. Gak bisa. kalau misalnya lu masih apa namanya? Kalau lu misalnya masih Kristen begini terus bertanya ya apa jadinya coba? Gak bisa Kores. Nah, namanya Ya, kalau belajar gitu kan lu kita nggak bisa Islam. Gak bisa, maksudnya kita harus serahkan semua sama Yang Maha Kuasa, bener nggak Pak Sugi Kristologi? Semua kan harus kita serahkan, semua sama Yang Maha Kuasa. Ya, saya sebagai gurunya Bang Juma ya saya restui deh, nggak apa-apa deh. Tuh banyak yang bahagia loh, tuh banyak yang bahagia tuh. Tapi di bawah, di bawah coba lu lihat saran Ica, coba lu lihat. saran saya Mbak Ica belajar Islam dulu bener-bener. Jangan hanya gara-gara cinta digadekan iman. Belajar setelah menemukan Islam baru Bang Juma, aku masuk Islam bukan karena kamu mau cinta saya atau tidak, nggak peduli, yang penting saya cinta Islam. Itu baru Bang Juma akan mau. Tes kalau nggak percaya. Enggak lah, bukan begitu. Ntar anak saya, bentar. Ina, are you ready to syahada? Besok. So your mother ngaco. follow you? Kenapa kok ngaco? Ini kan doa baik. Enggak ada. Tuh. Ina, kalau ingin bareng-bareng sama mama, ibunda. Ngaco. Nggak usah ikutin ini Nah, anak itu lu urusin dulu anaknya mau itu. iya, Mau. Diklonin dulu. udah. Mute Enggak, dulu. itu cuman ini doang. Ya, apa namanya? Sedikit ini dia. Nah, kita lanjut lagi. Suara gue kekencangan kali tadi. Ini enggak, yang jadi masalah gini ya. Kenapa orang-orang Kristen ini banyak yang menyukai debater Muslim gitu, sementara cewek-cewek Muslim nggak ada yang senang sama debater Kristen gitu. Aku jawab Gurunda. Aku jawab Satsuki. Aku jawab. Ya, Karena cowok-cowok Kristen kalau ngobrol sama ceweknya itu ngobrolinnya Alkitab, itu membosankan. Itu. Lanjut. Bukan karena gini ya, mau disadari atau tidak, sebenarnya mereka itu mengakui bahwa debater Muslim itu kualitasnya lebih tinggi. Dia banyak menguasai Bible, ya Ustadz Juma, Bible dikuasai, Al-Quran dikuasai, Kores begitu juga, saya begitu juga. Itu sebenarnya yang menjadi pemicu itu. Gitu loh. Kenapa ini kok debater Muslim debater Kristen nggak ada yang disenangi debater istilahnya netizen dari Muslimah gitu. Ya tahu sendiri bagaimana kualitasnya, begitu loh Bang Kores. Bukan saya mengecilkan, ya ini fakta loh. Salah. Nah, silakan apa lagi? Nih, salah. Nih saya kasih tahu kenapa itu enggak ini ya. Karena gini loh. Kebanyakan debater kita umat Kristen itu, mereka itu kan kalau biasa itu kan dari Muslim itu kan jarang orang Batak ya. Nah, kalau kita itu kan kebanyakan Batak tuh ya. Suaranya kenceng-kenceng tuh ya. Nah, kebanyakan orang di luar Batak tuh takut sama yang suara kenceng, Bang. Cuma apa kurang kenceng suaranya? Bentar, salah itu. Cuma apa kurang kenceng suaranya? Kurang menggelegar. Kalau alasannya dia itu. Tuh kencengnya tuh beda, Makassar. Oh iya kan. Iya kan, nggak percaya dibilangin. Lanjut lagi Juma. Lanjut Ustazi. Memang sudah digariskan begitu, ketika kita dakwah itu godaannya ada aja. Harta, tahta, wanita. Hati-hati.
Lanjut. Ya, jadi kesimpulannya Yesus itu adalah utusan Tuhan yang bertuhan, beliau bukan ateis gitu. Itu dulu pokok permasalahannya dulu di situ. Nanti kalau misalnya itu sudah diamini, sudah diaminkan, ya berarti kita sudah pada jalan yang benar kan gitu. Benar enggak? Itu dulu diselesaikan, dituntaskan itu dulu. Iya. Ya, kenapa? Karena Dinda ini belum tahu saya siapa kan gitu ya. Seperti apa saya sebenarnya, seperti apa karakter saya. Ya bisa jadi apa yang dipikirkan itu tidak sesuai dengan fakta kan gitu. Jadi yang utama prioritaskan dulu keselamatan akhirat. Masalah jodoh itu adalah nomor yang ke-520. Masya Allah. Ini baru tuntunan, guru tuntunan ya kayak begini. Mantap. Iya, betul itu Bang Juma. Ya, tadi kan kita bercanda ya kan. Nah sekarang Oh itu bercanda ya? Yaudah deh, ditarik lagi deh. maksudnya kan Ica cuma bercanda tadi tuh ya kan. Kok bercanda ini seriusan loh? Astagfirullahaladzim. Ngaco. Kok gitu sih bercanda beneran loh? Nah iya, Nah, makanya nanti Bercanda dong. Yaudah tarik lagi. nanti Dinda Ica ini dihujat lagi sama teman-teman Kristen yang lain, kan nggak bagus, nggak enak gitu. Jadi cukuplah pola ini kita jadikan sebagai ajang di mana ini adalah pencarian. Dinda Ica ini sementara mencari gitu ya. Juga mencari. Nah, mana tahu dari Ica kemudian menjadi ladang atau jalan keluarga untuk ikut menjadi pengikut Yesus yang setia kan gitu. Bang Juma aku bisa Kalau sekarang kan posisinya pentuhan bukan pengikut. Iya, silakan. Iya di sini ada yang typing. Ica agresif banget sih sama Bang Juma. Nah sekarang saya bilang Bang Juma agresif banget sama saya untuk jadi mualaf. Nah wajar dong saya agresif sama Bang Juma. Bener dong? Tuh jawabannya. tapi perlu diingat Mbak Ica, tidak mungkin Aki Juma itu menjadi satu agama dengan Anda. Maksudnya Aki Juma nggak mungkin jadi Kristen. Berarti Anda yang harus ikut Bang Juma gitu. Gimana? Kan, kita sama Tuhan. Kan tadi Bang Juma bilang, iya, kalau misalkan Tuhan mengendaki, siap. Nah, saya juga kalau misalkan Tuhan mengendaki, siap. Nah, kalau misalkan tentang agama ini kita serahkan kembali sama Yang Maha Kuasa. Karena Maha Kuasa yang menentukan jodoh. Seperti kata Bang Juma. Benar nggak Bang? Ya nggak Bang? Betul kan Bang? Ya. Bang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Jadi lapar saya ini. Makan Bang, Ya, makan Bang. fokus dulu mencari kebenaran. Habis itu baru itu dia. fokus mencari suami gitu. Iya, makanya Abang juga fokus dulu untuk memberitakan. Jadi kita sama-sama fokus nih gitu. Supaya kalau misalkan Abang mau memberitakan apa tentang Al-Qur'an, fokus tuh gitu. Jangan saya dulu difokusin untuk ini, untuk mualaf. Kita sama-sama fokus aja menuju berserah sama Yang Maha Kuasa gitu loh, Bang. Benar nggak? Benar nggak Pak? Iya. Iya, ini sudah fokus ini. Ini udah fokus. Dirimu fokus memberitakan Injil, saya fokus memberitakan Al-Qur'an. Sehingga ketemu kebenaran itu nanti akan memperlihatkan cahayanya. Ini loh yang benar itu seperti apa kan gitu. Iya. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya ini serius kemudian untuk mencari jodoh di Islam, ya harus serius untuk menjadi seorang mualaf kan gitu. Saya bilang saya kasih bocoran Mbak Ica, saya kasih bocoran. Enggak. Bang Zuma itu, ini saya kasih bocoran. Bang Zuma itu hanya mencintai wanita yang wanita itu mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau enggak bisa. Tanya kalau enggak percaya tuh. Betul enggak Aki Juma?
Iya, tapi benar. kita kembalikan semua kepada Yang Maha Kuasa, karena Maha Kuasa yang menentukan, membolak-balikan hati manusia gitu loh Bang. Yang penting kita ini kita tuh fokus sama masing-masing dulu. Nah, jadi nanti kita serahkan sama Yang Maha Kuasa. Apapun nanti ujung akhirnya kita sampai ke pelaminan atau apakah itu semua kembali kepada Yang Maha Kuasa gitu. Nah, kalau misalkan dibilang Mbak De naik nggak itu, Mbak De. Ya Allah, Saya, semoga Ina bentar. mendapatkan hidayah, Saya sehingga masih ibunya juga mengikuti. Amin. Apa? Saya masih ingat perkataan ini, bentar Kores. Mbak Afifah ya, atau Ya. Mbak Kristal ya. Waktu itu sempat diskusi dengan saya, tidak mungkin antara saya dan Kores itu ada tembok yang sangat tinggi yang menghalangi. Tidak mungkin saya jadi Islam, betul Bang Kores ya? Sorry banget, itu ada tuh Iya. di YouTube tuh. Temboknya tinggi kata dia, tidak mungkin saya bisa melampaui itu, tidak mungkin. Alhamdulillah hatinya dibalik oleh Allah SWT. Sekarang dia, saya lihat tadi debat diskusi ya di roomnya Mbak Eca itu, saya lihat berusaha dipengaruhi gitu kan, tapi jawabannya tuh keren